Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dan Zahra Maulidia Fatimah SKST. Saya adalah dosen keperawatan di Psikesiatri Tangerang. Di Psikesiatri Tangerang, saya mengampu untuk mata kuliah keperawatan medikal bedah 1, di mana perawatan medikal bedah 1 ini yang saya ajarkan adalah di tingkat 2 keperawatan A dan B. Untuk KMB 1 ini dengan kode mata kuliah KPA 303 dengan kode SKS 4 SKS, yaitu 3 SKS teori dan 1 SKS praktek. Untuk metode pembelajaran yang saya ajarkan di mahasiswa adalah dengan pembelajaran tatap muka dan praktik. Untuk deskripsi mata kuliah atau fokus mata kuliah di KMB 1 ini adalah pemenuhan kebutuhan pasien dengan pasien dewasa, di mana sistem yang diampu di mata kuliah KMB 1 ini adalah pemberian asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan pernapasan, kardiovaskuler, dan sistem hematologi. Untuk bahan kajian atau materi pembelajaran yang diajarkan di KMB 1 ini adalah fokus terhadap konsep dan ruang lingkup keperawatan medikal bedah, kemudian juga peran perawat di medikal bedah serta standar pelayanan keperawatan medikal bedah. Asuhan keperawatan yang diberikan pada pasien secara teori diberikan mengenai tentang kasus-kasus gangguan pada sistem pernapasan, kardiovaskuler, dan hematologi khususnya pada pasien dewasa dengan memperhatikan aspek etik dan legal. Kemudian juga mahasiswa akan juga mempelajari tentang bagaimana melakukan pendidikan kesehatan dengan kasus-kasus gangguan sistem pernapasan, kardiovaskuler, dan hematologi dengan memperhatikan aspek legal dan etik. Kemudian juga mahasiswa dapat mengintegrasikan hasil-hasil penelitian dalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah pada sistem pernapasan, kardiovaskuler, dan hematologi. Kemudian juga mahasiswa mampu melakukan simulasi terkait dengan asuhan keperawatan khususnya pada pasien dengan gangguan sistem pernapasan, kardiovaskuler, dan hematologi. Dan juga mahasiswa mempraktikkan hasil dari teori khususnya di masalah pada sistem respirasi, kardiovaskuler, dan juga hematologi. Untuk capaian yang perlu dicapai oleh mahasiswa terkait dengan pembelajaran pada sistem di khusus keperawatan medikal bedah 1, mahasiswa dengan metode pembelajaran yang diajarkan dengan bentuk small group discussion, kemudian juga dengan discovery learning, kemudian juga dengan skill lab, dan juga dengan dengan quiz, ya, dengan tugas-tugas dan presentasi mahasiswa. Dengan beberapa bobot yang harus dicapai oleh mahasiswa, salah satunya adalah kehadiran, di mana kehadiran adalah 10%, dengan tugas-tugas presentasi dan kuis adalah 20%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester adalah 30%, dan ujian praktik adalah 20%. Sehingga harapannya mereka bisa mencapai capaian pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran semester pada area keperawatan medikal bedah 1. Untuk ujian praktik dilakukan di laboratorium klinik psikesiatri, di mana mahasiswa juga akan dengan akhir perkuliahan dengan ujian praktik yang dilakukan juga di lab psikesiatri. Untuk metode pembelajaran selama pandemi, mahasiswa juga tetap melakukan pembelajaran dengan pembelajaran daring, di mana dilakukan melalui link Zoom. Nanti kita akan menyaksikan beberapa metode pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas dengan pertemuan tatap muka terbatas dan juga pertemuan Zoom. Baiklah, marilah kita saksikan pembelajaran metode pembelajaran secara tatap muka terbatas dan juga pembelajaran Zoom secara langsung dan juga praktik yang dilakukan di laboratorium. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini akhirnya kita tatap muka ya, setelah kita beberapa lama mengikuti kuliah secara online, akhirnya kita bertatap muka. Perkenalkan, saya dengan Zahra Maulidia Fatimah SKST yang hari ini saya akan menyampaikan beberapa penjelasan tentang rencana pembelajaran semester, di mana saya adalah dosen untuk mata kuliah KMB 1 ya, khususnya di tingkat 2, ini di kelas A ya. Oke ya, di
di kelas ini saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester. Kita akan perkuliahan untuk KMB 1. Kebetulan untuk saya adalah koordinator mata kuliah untuk KMB 1 dan juga saya pengampu untuk mata kuliah KMB 1 ini. Di mana KMB 1 ini bobotnya adalah 4 SKS ya, lumayan besar ya. Nah, jadi kalau nanti mahasiswa mau perkuliahan 4 SKS ini ada apa saja sih? Ternyata ada praktek dan juga ada teorinya ya. Jadi 3 teori dan 1 SKS praktiknya. Di mana untuk capaian pembelajarannya nanti mahasiswa juga akan melakukan menunjukkan sikap khususnya tentang teori di medikal bedah, mulai dari pengkajiannya, kemudian pemeriksaan fisik, kita juga nanti akan belajar praktik juga, dan juga teori-teori terkait dengan medikal bedah. Kemudian juga mahasiswa bisa mampu memberikan asuhan keperawatan ya, yang nantinya dikaitkan dengan khususnya di area peminatannya medikal bedah. Untuk pembelajaran kita fokus pada mata kuliah ini, kalian akan belajar tentang pemenuhan kebutuhan pasien dengan pasien dewasa ya untuk medikal bedah ini, dan gangguan pemenuhan kebutuhan oksigen, sirkulasi dan hematologi, serta gangguan pernafasan kardiovaskuler hematologi yang kaitannya dengan asuhan perawatan pasien dewasa. Kemudian untuk yang akan buku atau referensi yang digunakan, Anda bisa melihat dalam buku utama yang kita pakai, ada beberapa referensi yang bisa digunakan dan juga ada buku pendukungnya ya. Salah satunya untuk asuhan keperawatan kita menggunakan buku standar asuhan keperawatan yang sudah dikeluarkan oleh PPNI, yaitu SDKI, SLKI, dan SIKI. Berikut adalah beberapa yang nanti kalian akan pelajari ya. Nah, yang pertama adalah kalian belajar tentang konsep ruang lingkup medikal bedah terlebih dahulu ya. Jadi nanti kalian akan mempelajari tentang apa sih perawat di area medikal bedah atau pasien dewasa. Kemudian berikutnya tentang anatomi fisiologi respirasi, kemudian penyakitnya, dan juga anatomi fisiologi kardiovaskuler dan penyakitnya, anatomi fisiologi hematologi dan penyakitnya, dan hasil-hasil penelitian ya. Dan kalian setelah 7 kali pertemuan akan ada ujian tengah semester. Begitu juga dengan nanti 7 pertemuan berikutnya adalah ujian akhir semester, di mana untuk penilaian-penilaian setiap pertemuan akan ada penilaian-penilaian terkait dengan penugasan ya. Jadi penugasannya nanti ada beberapa, mulai dari makalah, kemudian presentasi, dan juga akan praktik ya, praktik di klinik ya, di laboratorium ya, di laboratorium. Untuk teknik mata kuliah KMB ini kita ada metode pembelajarannya, ada small group discussion atau SGD, kemudian juga ada discovery learning atau DL, dan telaah jurnal serta praktik ya. Jadi nanti mahasiswa akan ada beberapa penugasan untuk memenuhi mata kuliah KMB 1 ini ya. Untuk bobot yang perlu Anda penuhi adalah bobot untuk penugasan ya, kemudian presentasi, kemudian juga kehadiran ya. Untuk kehadiran harus 100% ya dihadiri oleh mahasiswa. Kemudian juga ada penugasan-penugasan yang harus dilalui oleh mahasiswa. Mungkin itu saja penjelasan RPS yang bisa saya jelaskan. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan terkait rencana pembelajaran semester akan kita diskusikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bertemu lagi untuk materi kita sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Di mana pertemuan kita yang pertama ini adalah terkait dengan kita persamaan persepsi terlebih dahulu terkait dengan perspektif keperawatan di area medikal bedah. Namun sebelum mata kuliah ini
dewasa ya. Sebelum kita masuk ke perkuliahan, saya coba absensi mahasiswa terlebih dahulu. Yang pertama Dita Faradila, Feby Permata Putri Nur Susena, wah luar biasa nih, panjang sekali. Hawali Salmia Darbi Octavia Fit, wah lebih banyak lagi. Oke. Husnul Khotimah, Iman Nurozana, oke. Lulu Eka Nanja, Melasari Bihastuti, oke ya. Jadi hadir semua ya. Oke, alhamdulillah baik. Untuk kita akan materi untuk perspektif program pendidikan bedah ini kita akan sesuai dengan SKS, sebenarnya 2 SKS ke depan dalam 2 jam kita akan mempelajari tentang perspektif medical bedah. Nanti ada diskusi, tanya jawab, silakan kalau ada yang mau tanya ya. Oke, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah mempelajari tentang fenomena keperawatan, kemudian konsep keperawatan, ruang lingkupnya dan isu serta tren profesional KMB dan konsep holistiknya seperti apa. Dalam 2 jam ke depan ini kita akan berdiskusi samakan persepsi dulu karena di area medikal bedah khususnya akan mempelajari tentang pasien dewasa. Nah, karena nanti di mata kuliah yang lain ada anak, ada maternitas yaitu perempuan, ada gerotik lansia gitu ya. Jadi ini supaya kita satu persepsi. Ya, kita sepakati dulu bahwa perawatan itu adalah profesi, ya. Jadi beda ya sama dengan pekerjaan yang lain. Dimana kalau profesi itu harus ada ilmunya, ada sekolahnya, ada tingkatannya. Nah, jadi kalau dikatakan profesi itu ilmu, dimana khususnya di area keperawatan, di keperawatan dulu ya, kita bicara tentang keperawatan, ada praktiknya. Nah, praktiknya inilah yang harus nanti kita pahami bahwa areanya kita bicara dengan pasien dewasa. Kemudian mungkin dulu kita mengenalnya bahwa pasien dengan perawat dengan identik dengan judesnya, dengan tuwelnya. Nah, sekarang asuhan pelayanan keperawatan ini sudah bergeser. Perawat itu sekarang sudah pintar, perawat itu sudah cantik, sudah bersih, sudah ramah. Jadi sehingga dikatakan keperawatan sebagai profesi ini bukan hanya sebatas dia merawat pasien di rumah sakit, tetapi perawat juga dia harus memperlihatkan keprofesionalnya dengan ilmu dan praktiknya ya. Perawat-perawat sekarang sudah berjenjang tingkat pendidikannya ya, minimal itu nurse. Makanya ini kalian nanti kalau sudah S.K juga harus nurse ya. Kenapa? Karena minimal nurse adalah yang diakui sebagai profesi. Jadi kalau kalian mau disebut sebagai perawat harus nurse, nah baru profesi. Kemudian ada jenjang lagi S2, ada jenjang lagi S3, profesor, doktor dan sebagainya ya. Kemudian untuk dikatakan keperawatan, nah siapa yang sudah jiwanya keperawatan harus memperhatikan bagian ini, di mana pelayanannya itu adalah ke arah bio. Kalau bio itu apa? Berarti secara fisik, nah biologis. Kita merawat pasien secara fisik. Kemudian kalau psiko psikisnya atau mentalnya. Kemudian kalau sosialnya. Kemudian spiritual, keyakinannya. Dan kultural adalah keyakinan atau agamanya, ya, budayanya. Nah, jadi bukan hanya merawat pasien dengan fisiknya aja. Fisiknya bisa sehat. Ternyata ketika pikirannya sedang tidak sehat, maka imun akan mempengaruhi. Sehingga bio, psikososio dan spiritual serta culture itulah yang harus kita jaga, yang harus kita lakukan asuhan keperawatannya. Oke. Nah, ini fenomenanya bahwa ternyata ada beberapa pasien atau pasien dewasa yang dirawat di rumah sakit, bukan hanya dia mengalami sakit tadi secara fisik, ternyata mentalnya juga. Ternyata bisa jadi gangguan keyakinan. Dia nggak percaya bahwa misalnya dia tidak percaya dengan sehatnya, sakitnya itu adalah karena kutukan kata dia. Padahal sedang disayang sama Allah, sama Tuhannya. Ternyata itu juga bisa mempengaruhi. Jangan yang paling sederhana deh. Kalau kata anak zaman sekarang apa? Kurang piknik, gitu ya. Kurang healing katanya
Saya ya. Nah, ternyata kalau kalian kurang pilih, ternyata yang namanya kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini nggak boleh terganggu. Kalau terganggu maka akibatnya tadi bisa terjadi sakit tadi, ya secara mental, secara fisik dan spiritual. Ada yang tahu kebutuhan dasar manusia? Siapa yang tahu? Berdasarkan Maslow? Ada yang tahu? Oke, siapa namanya? Oke, silakan sebutkan apa saja kebutuhan dasar manusia berdasarkan Maslow. Ada kebutuhan fisiologis, rasa nyaman, sosial, penghargaan, sama aktualitas publik. Oke, ya. Jadi ada beberapa macam, ada 5 menurut Maslow. Kalau Henderson ada 14, banyak ya, tapi secara besar Maslow sama ya. Apa saja? Nah, yang pertama adalah fisiologis. Fisiologis itu apa? Fisiologis berarti kebutuhan makan, minum, ya tidur dan sebagainya. Rasa aman, bahwa kita butuh rasa aman. Coba ada siapa yang nomornya di sini paling mahal? Ada nomor yang paling mahal? F-Max atau ya standar aja ya. Kira-kira kalau motornya mahal banget, pulang mahal tahu nggak? Ikuti nih. Saya punya harta, nanti ada maling nih. Ini rasa aman juga ada ya. Sosial, berkehidupan, ya. Di sini siapa yang paling kaya? Nggak ada paling kaya, paling miskin. Paling miskin nih, nggak juga ya, cukup aja. Ya, itu biasanya seperti itu. Penghargaan, butuh dihargai. Hari ini cantik banget, gitu ya. Lalu mau ngeledek, gitu ya, kalau mahasiswa. Ada sebenarnya penghargaan juga bisa ada aktualisasi diri, ya. Oke, kemudian tujuan asuhan keperawatan pada pasien dewasa ditujukan adalah untuk pasien dewasa. Nah, dulu seperti ini. Siapa yang tahu gambar ini? Siapa yang di sana? Bukan yang ini. Nah, siapa yang tahu gambar ini apa? Florence Nightingale, dia perawat pertama. Kemudian berganti era sampai ke sini, tapi sekarang sudah 2022 ini sudah ke trennya perawat itu pintar, perawat itu smart, karena sudah jenjang paling tinggi adalah profesor, ya, bukan lagi suster keramas, ya. Sudah beralih ininya. Nah, untuk pendekatannya bahwa perawatan ini dilindungi, ya, perawatan ini dilindungi oleh aturan yang memang dilakukan oleh pemerintah khususnya Indonesia supaya kita tetap pada koridornya, bahwa sekarang perawat itu adalah jenjang minimalnya adalah nurse untuk dikatakan profesi, itu ada perlindungannya. Ada yang tahu kita dilindungi oleh hukum yang salah satu adalah undang-undang keperawatan. Ada yang tahu nomor berapa, tahun berapa? Cepet banget nih. Siapa namanya? Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014. Bener nggak? Nggak tahu teman-teman apa ini? Update ya. Kenapa? Kita harus tahu dulu ternyata Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014 itu adalah melindungi kita supaya kita bisa buka praktik mandiri. Siapa yang mau buka praktik mandiri? Siapa? Saya ini. Siapa yang mau buka praktik mandiri? Nah, ya, segini doang ya. Baru mau dicatat si Feby gitu ya. Nah, jadi bisa saja tren isunya sekarang adalah kita bisa buka praktek mandiri. Hebat ya perawat ya. Jadi tidak lagi kita menumpang dengan pelayanan kesehatan lain, tapi bisa buka sendiri. Salah satunya adalah home care, telenursing, salah satu banyak ya. Kemudian inovasi lainnya. Nah, ini ya kita diatur walaupun ada beberapa dasar hukum untuk praktek perawatan mandiri lainnya. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk pelayanan praktik mandiri perawatan yang sudah ada atau sudah berdiri. Mudah-mudahan salah satu dari kalian bisa buka praktik mandiri keperawatan ya. Sehingga bisa menambah lagi inovasi keperawatan ya. Oke, ya ini juga salah satu contohnya. Ini salah satu juga contohnya. Oke.
Oke, baik, sampai sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ayo, ada yang mau bertanya terkait dengan materi saya tadi sampaikan? Mungkin karena tadi fenomenanya Anda tentang keperawatan ya sudah punya gambaran, sehingga mudah-mudahan Anda bisa praktik mandiri ya. Oke, tidak ada yang ditanyakan lagi. Kalau tidak ditanyakan, mungkin sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan berikutnya kita ada penugasan presentasi ya, sesuai dengan di rencana pembelajaran semester. Ada tugas untuk membuat makalah. Anda cari jurnal-jurnal terkait dengan telenursing dan juga jurnal-jurnal terkait dengan home care ya. Anda presentasikan nanti bagi kelompok, nanti si pen ke saya untuk kelompok-kelompoknya ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga apa yang kita lakukan beribadah dan bermanfaat. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah melakukan mengisi kuis ya, mengisi kuis pada kuis untuk materi pada hari ini. Jadi harapan saya mahasiswa sudah belajar atau belum sih terkait dengan dasar-dasar EKG terlebih dahulu ya, karena kalau dasarnya Anda bisa pahami, maka nanti ketika melakukan interpretasi pasti akan bisa ya. Jadi kita coba, tadi kemarin kita sudah review, kemudian juga Anda sudah membuat video atau konten-konten terkait dengan JVP dan CTR. Nah sekarang kita coba ke dasar-dasar EKG, apa yang perlu diketahui ya. Hal yang pertama, learning outcome dari materi kita pada hari ini adalah bahwa nanti mahasiswa dapat mengerti tentang bagaimana sejarah EKG, kemudian hal-hal penting yang perlu diingat atau diketahui, kemudian akan mengetahui tentang definisinya, manfaat, dan tujuan dari pemeriksaan EKG. Namun sebelum kita memasuki kuliah pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Oke, ini kita mulai dengan sejarahnya dulu kali ya, karena sebenarnya EKG itu sudah ada sejak tahun 1900-an lah ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan coba mempraktikkan range of motion atau ROM, di mana ROM ini sebenarnya bisa untuk pasien yang keadaannya bisa dilakukan sendiri, bisa juga perlu bantuan perawat atau fisioterapi. Untuk range of motion ini ada pasif, ada aktif. Kalau yang aktif artinya pasien-pasien yang bisa melakukan sendiri. Misalnya nanti dia suruh menggerakkan lehernya, menggerakkan tangannya. Kemudian kalau yang ROM pasif, dia perlu bantuan pelayanan kesehatan. Bisa perawat, bisa juga fisioterapi. Nah, tugasnya seorang perawat melakukan range of motion ini tujuannya untuk melihat kekuatan otot pasien dan juga untuk merelaksasikan pasien, karena biasanya pasien-pasien yang melakukan bed rest lama. Jadi kalau ROM pasif ini biasanya pada pasien stroke, hemoragik gitu ya, atau stroke iskemi yang mungkin pasien ini mengalami hemiplegia atau hemiparese. Okay, personal detail, name Nurse Zahra Maulidia Septimar S.Cup M.Cup. My material today, the theme is nursing perspective of respiratory complication among patients with COVID-19. Okay, the next slide. Okay, coronavirus disease 19 or COVID-19 caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, or we call SARS-CoV-2, is highly contagious. The transmission is thought to be predominantly by droplet spread.
Demi memelihara pola hidup sehat di masyarakat, Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Kesehatan, STIKES, yaksi gelar penyuluhan kesehatan di Perumahan Bumi Indah Klaster 1 Rablok 16 RT 02 RW 19 Kelurahan Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Minggu 16 Agustus 2020. Saya dari staf Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yaksi Tangerang, Sekolah Keperawatan dan Kebidanan, hari ini akan mengadakan kegiatan penyuluhan dan pengabdian dari spesiasi. Memang setiap dosen itu punya ini adalah tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah pengabdian masyarakat. Tujuannya di sini adalah untuk mengabdi pada masyarakat, memberikan penyuluhan terkait dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Khususnya di wilayah Perumahan Bumi Indah ini memang banyak pasien yang penyandang diabetes mellitus, sehingga kami perlu mengadakan penyuluhan dan senam diabetik terkait dengan penyakit diabetes mellitus. Harapan ini bisa kontinu, bisa lanjut untuk penyuluhan kontinu yang sifatnya per bulan kita mengadakan penyuluhan ini dan pemeriksaan kesehatan gratis khususnya. Untuk lansia perlu adanya kontrol pemeriksaan kesehatan secara rutin, khususnya tekanan darah dan gula darah terkait dengan faktor usia. Semuanya kita sehat semua ya Bu ya. Semoga apa yang tadi disampaikan dijalani di rumah juga, diteruskan dan ditularkan ilmunya untuk tetangganya yang lain yang mungkin belum bisa hadir pada hari ini. Ini souvenir dari kami dari Sikesiasi, mudah-mudahan RT-nya semakin sehat, kemudian RW-nya juga sehat semua warganya, kemudian untuk lansianya nanti insya Allah kalau kita ada kesempatan lagi kita bisa bergabung lagi. Mungkin itu saja. Ini terima kasih diterima Ibu. Demikianlah video pemaparan dalam bidang pengajaran dalam rangka PDD UKT-PT. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.